selamat pagi. Perkenalkan, saya Intisari Haryanti, dosen Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Spesialisasi saya adalah mengajar manajemen operasional atau operation management dengan bobot skor 3 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan Delivery Interaction Assessment atau yang dikenal dengan DIA. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik mengajar tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai luaran yang diharapkan dari mata kuliah manajemen operasional. Luaran yang diharapkan dari mata kuliah manajemen operasional adalah agar mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan materi dari manajemen operasional, baik secara materi atau teori maupun secara praktik dalam kehidupan nyata. Manajemen operasional sendiri itu merupakan studi tentang pengelolaan secara maksimal dari sumber-sumber faktor produksi yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber faktor produksi lainnya seperti mesin, kemudian bahan-bahan mentah. Kemudian sumber daya tersebut diolah menjadi sebuah barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi. Adapun bahan kajian ataupun beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah manajemen operasional itu sendiri, yang pertama adalah mengenai konsep manajemen operasional, kemudian kedua keputusan perencanaan strategi, kemudian selanjutnya tentang peramalan, kemudian perencanaan kapasitas, kemudian pengembangan produk, lokasi dan pendistribusian dari produk tersebut, kemudian manajemen mutu, penjadwalan proyek, dan penjadwalan produksi. Selanjutnya, capaian yang diharapkan dalam mata kuliah manajemen operasional yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami falsafah manajemen operasional, fungsi manajemen operasional, dan daur hidup produknya serta keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi dalam kegiatan operasi. Setelah Anda tahu tentang materi dalam manajemen operasional, saya akan menjelaskan teknik yang tadi saya sebutkan, yaitu teknik yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini untuk pengajaran ini menggunakan teknik delivery interaksi assessment. Ada dua strategi yang saya gunakan di dalam teknik delivery. Yang pertama yaitu dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan itu saya mix antara textbook yang berbahasa Indonesia dengan textbook yang berbahasa Inggris. Nah, saya sengaja menggunakan dua textbook dengan dua versi agar mahasiswa mampu melatih dirinya untuk belajar tidak hanya menggunakan berbahasa Indonesia, tetapi juga mereka mampu menggunakan atau memahami apa yang dipelajari, sekaligus memahami tentang bahasa Inggris yang ada pada textbook tersebut. Kemudian strategi yang kedua yang saya gunakan dalam teknik delivery yaitu dengan menggunakan teknik diskusi. Pada teknik diskusi ini saya menerapkannya pada pertemuan 9 sampai 14. Jadi mulai setelah UTS, pertemuan setelah UTS, ujian teknik semester, saya biasanya menggunakan teknik diskusi kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu melatih dirinya untuk tampil di hadapan teman-temannya, kemudian untuk tampil berani dan tampil percaya diri. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu teknik interaction.
Pada teknik ini saya mengajak mahasiswa untuk bertanya dengan cara memberikan umpan kasus, kemudian saya juga memberikan umpan penilaian kepada mahasiswa, ya, agar mahasiswa tidak hanya mendengarkan saja di dalam kelas, tetapi mereka juga akan ikut serta untuk aktif dan berpartisipasi di dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, media interaksi yang saya gunakan, yang pertama ada menggunakan Classroom, kemudian saya juga menggunakan media WhatsApp untuk interaksi di luar jam mengajar. Kemudian saya juga menggunakan media Zoom Meeting Cloud untuk melakukan pengajaran via daring online. Metode terakhir yaitu metode asesmen atau penilaian. Di awal pertemuan, saya menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana teknik penilaian yang saya gunakan selama perkuliahan berlangsung. Nah, kriteria-kriteria tersebut yang pertama adalah tentang kehadiran, kemudian tugas, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk pembobotannya sendiri, saya memberikan bobot kehadiran sebesar 10%, sementara untuk tugas saya berikan 30%, kemudian untuk UTS saya berikan 30%, dan juga untuk sisanya itu adalah untuk ujian akhir semester. Nah, nilai tertinggi akan didapatkan oleh mahasiswa apabila mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dalam menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Kemudian mereka mampu menganalisis materi baik secara teori maupun praktikum dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan sangat baik. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video selama saya mengajarkan di dalam perkuliahan secara tatap muka. Nah, teknik berikut yang saya gunakan yaitu dengan teknik diskusi dan interaksi langsung dengan mahasiswa. Berikut cuplikannya. Bagi angka produk yang dihasilkan tinggi akibat dari fungsi peralatan yang khusus. Selanjutnya, produksi massal merupakan suatu proses menghasilkan produk tertentu secara terus-menerus dengan kuantitas yang tinggi dan tak produktif. Barang yang dihasilkan dari proses produksi massal ini biasanya sejenis atau sama di antara barang medium atau sedang. Tujuannya
untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk-produk yang diperlukan secara konsumen. Peralatan umumnya punya fungsi yang umum, tetapi dirancang untuk tingkat produksi yang tinggi. Demikian video singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.